Gue Dorothy. Hai, gue Dorothy. Saat ini gue pengen ngebahas tentang geng-geng yang ada di sekolah. Tapi sebelumnya gue mau tanya, kalian tuh sebenarnya tuh banyak nggak sih geng-gengan sekolah kalian? Tadi SD, SMP, SMA, siapapun yang menonton ini, coba deh. Kalian pikir-pikir ada nggak sih geng di daerah-daerah lingkungan kalian itu? Gak mungkin gak ada, bohong kalau ada pasti, gue yakin. Oke, kenapa? Jujur, kalau lo tuh baru masuk sekolah, secara naluriah tuh lo tuh pengen kayak punya geng-gengan gitu. Kayak emang udah pasti gak sih, kayak semua orang tuh kayak pasti banget, entah dari angkatan berapapun, itu tuh akan selalu punya geng. Jadi, gak mungkin daerah lo tuh gak ada geng tuh gak mungkin. Karena apa ya, itu tuh kayak udah naluriah dan lingkungan umum gitu gak sih? Kayak lo tuh bakal selalu melihat ada suatu kumpulan-kumpulan manusia yang entah berjulit atau entah berbagi informasi, ya gak sih? Atau kalian juga termasuk dari geng-geng itu. Jangan tersinggung dengan bahasan gue kali ini, karena gue cuma pengen ngasih tahu geng-geng apa aja yang ada di sekitar sekolah. Karena gue tahu kalau udah punya geng itu, kemana-mana tuh lu nempel mulu sama tuh gengnya gak sih? Soib banget gak lu? Gila lo. Gue tahu kok. Kayak misalkan lu mau makan ke kantin doang, entah itu cuma jarak sebelah kelas lo aja, lu tetap harus sama satu geng lu. So kalau mau ke toilet, satu geng lu ikut. Atau lu mau ngobrol-ngobrol atau bobo-bobo cantik, sama geng-geng lu juga, ya gak sih? Itu pasti men. Beberapa orang dan kalian mungkin ya akan bertanya-tanya, kenapa sih remaja itu tuh cenderung harus membuat geng atau kelompok-kelompok bareng gitu loh untuk sharing atau berkumpul. Why? Alasannya sih banyak banget. Tapi gue mau jelasin beberapa aja. Contohnya, kayak misalkan faktor hormonal. Jadi orang tuh kalau misalkan udah menemukan kenyamanan dari satu sama lain dan kayak gue nyaman sama nih orang, gue seneng nih untuk ngobrol sama dia. Tuh, contohnya, that's why kenapa lu bisa membentuk geng itu. Karena lu mempunyai kenyamanan dari mereka yang mempunyai, ibarat kata bisa membuat lu ruang untuk bisa mengekspresikan diri lo. Serta juga ada juga sih yang kayak misalkan hobinya tuh sama nih, kayak misalkan ada yang suka menyanyi, ada yang suka dance, atau ada yang suka menggambar. Jadi tuh kayak masuk gitu loh omongannya. Jadi that's why kenapa Inggris banget gak tuh. Jadi kenapa itu dia alasannya orang-orang itu tuh kayak bikin suatu kelompok atau geng sebutannya untuk membahas sesuatu hobi yang mereka suka satu sama lain gitu loh. Seneng gak sih? Ya gak sih? Gue seneng banget kalau ketemu temen gue yang bener-bener tuh kayak oh my god, itu belahan jiwa gue tuh suka ini, gue juga gitu loh. Ya gak sih? Lo punya euforia tersendiri, bohong kalau enggak. Terus dari semua geng yang ada di sekolah atau ada yang ada di lingkungan kalian itu tuh nggak memiliki kesamaan yang sama. Kenapa? Karena ada beberapa faktornya dan jenis-jenis geng. Itu saya gue mau bahas itu di sini. Yang pertama, itu tuh ada yang namanya geng populer. Apa itu geng populer? Geng-geng yang dimana lu pada pasti pengen ikutan atau join sama geng. Yakin gue. Kenapa? Karena geng-geng itu terdiri dari orang-orang yang macem-macemnya tuh kayak cewek-cewek viewers banyak, berarti gak sih? Viewers banyak, itu tuh Instagram gila. Kenapa? Dia ngepost satu story, satu provinsi nonton, ya enggak? Dia bikin satu tweet, hai doang, layaknya Justin Bieber, cuma kasih titik doang di Twitter, langsung di like dan di retweet banyak orang. Macam itulah tuh orang-orangnya kan, cewek-cewek kayak gitu-gitu tuh yang dianggap populer, badai. Terus juga cowok-cowok apa? Ya cowok ganteng lah maksud gue, yang macam apa punya talenta, yang dimana kalau misalkan dia lewat depan kelas tuh bawa apa itu, tuh padahal kayak belum mandi hari ini, tapi dia lewat tuh merasa ini tuh indah banget, dunia tuh indah banget, ya nggak sih? Itu cowok-cowok yang kayak gitu-gitu tuh, yang komplotan cowok itu tuh yang bener-bener tuh populer banget, ya kan? Karena ganteng, karena dia punya modal ganteng dan bisa ngurus diri, ya kan, bisa wangi dan apa tuh.
itu tuh contoh-contoh orang-orang yang bisa dibilang populer dan memiliki komplotan-komplotan anggota populer itulah. Terus juga ada anak-anak orang kaya yang aktif lah ya, tapi anak-anak orang kaya yang aktif ya menurut gue itu yang kayak karena udah kaya lu bisa gaya, lu bisa kece, ya udah ya lu bisa hidup dan lu bisa pergi ke tempat-tempat hedon. Nah itu orang-orang yang bisa dianggap populer. Kenapa? Ya lu punya modal bro. Jadi gitu. Gue nggak memukul rata kalau orang-orang kaya itu orang-orang populer, enggak. Tapi orang-orang kaya yang aktif dan juga berani dan mengeluarkan dirinya itu seperti apa dan men-show up, this is me, stop ya. Atau juga orang-orang yang memiliki skill tersendiri yang memang layak untuk dibilang mereka bisa populer, mereka bisa membawakan prestasi mungkin untuk sekolah, misalkan kayak dia jago nyanyi, dia jago dance, atau dia jago lipat kertas pakai jempol kaki. Mungkin itu unik guys. Nah, model geng-geng ini tuh kadang tuh nggak pernah ada di dalam satu kelas yang sama. Geng-geng yang kayak geng populer ini memang biasanya kalau misalkan udah istirahat itu tuh tempat. Kenapa? Itu udah memiliki tempat yang mereka klaim, this is my place, okay? Kayak itu tempat nongkrong gue, dan kayak emang semua orang tuh udah tau, oh nih gengnya ini nih pengen nongkrong di sini, pasti nih bentar lagi datang nih jam segini nih, kayak gitu. Karena menurut mereka tuh yang kayak udah PW, ini tempat PW mereka. Ya lu bisa sebutkan entah itu di bawah kolong meja, entah lu bisa sebutkan itu di dalam kamar mandi. Kita nggak ada yang tahu tuh tempat PW geng-geng populer tuh seperti apa, ya kan? Dan geng-geng populer ini tuh kayak udah pasti banget itu bakal kayak diundang-undang gitu loh ke acara-acara party Sweet Seventeen gitu ya nggak sih? Kenapa? Ya lu pengen diakuin dong. Wow, party gue show up, legit man, kayak gitu. Legit, why? Ya orang-orang yang datang itu merasa pesta ini tuh didatengin loh mereka. Oh my god. Dan udah pasti kalau lo bikin acara mereka datang. Wow, spotlight. Come to me camera, come to me light, come on, spotlight, kayak gitu, lu juga bakal terangkat nama lu secara tidak langsung. Itu adalah geng populer. Sekarang kita bahas yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah geng-geng yang dimana isinya orang-orang pintar. Why? Ya karena mereka tuh langganan juara satu mulu bro. Sebenarnya sih kalau untuk yang di dalam kelas tuh geng-geng yang orang-orang pintar itu sebenarnya kalau menurut gue sih pribadi itu kayaknya yang orang-orang yang masuk 10 besar ya, atau 5 besar nih minimal, kegedean 10 besar dan kegedean 5 besar. Kalau menurut gue tuh 5 besar tuh kayaknya yang orang-orang pinter lah, yang orang-orang satu geng itu tuh yang isinya pinter-pinter. Kenapa? Kita tuh kalau istirahat, kalau misalkan kita mau baru masuk kelas, sarapannya apa? Itu cuma makan tempe gorengan bakwan. Kalau mereka tuh makannya apa? Kabel sistem periodik bro. Terus biasanya sama orang-orang pinter ini lagi orang-orang itu yang langganan banget, yang udah CS-an banget, tiba-tiba jadi soib nih sama anak-anak kelas. Karena apa? Disalin contekan untuk PR-PR setiap pagi tuh. Orang-orang kayak gini justru diberkahi oleh orang sama Tuhan. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori, gue ngapain kayak gini tangan gitu. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori ini selalu mengisi hidupnya tuh dengan belajar dan bimbel. Pulang sekolah kita mah nongkrong sama teman-teman ya buat relax gitu kan, abis stres sama pelajaran. Mereka enggak, tidak ada namanya istirahat dalam belajar. Mereka terlalu cinta sama pelajaran. Why? Pulang sekolah bimbel 2 jam, 1 jam kemudian bimbel lagi, gitu ya terus sampai malam. Kita mah ya kalau istirahat biasanya kan ya normal-normalnya pada nongkrong, ngobrol-ngobrol, cengengis. Dia beda guys, mereka bersemayam di perpustakaan. Kenapa? Ya mereka itu kecintaan mereka belajar dengan anak itu. Mereka tuh orang pinter, beda. Lu gak akan bisa nyampe. Kenapa lu tuh bisa gak bakal bisa nyampe? Kenapa gitu? Kenapa dia suka? Gak bisa. Beda. Kalau orang-orang kayak gitu tuh beda. Tapi gak semua ya, gak semua anak-anak yang termasuk geng-geng pinter yang gue sebutin tadi itu tuh gak seru dan gak asik. Gak semua. Ada kok yang temen gue juga ada yang selengean, yang doyannya ke warnet tapi juara satu mulu. Malah justru orang kayak gitu yang bikin gue marah. Gue capek belajar, kayak gitu-gitu aja. Lu cuma main game doang, tetap juara satu.
Gak semua ya, jadi jangan tersinggung nih yang orang-orang yang geng-geng pinter nih bilang gue udik atau apa. Enggak. Sorry guys, kalau emang menurut kalian dari kalian seru dan have fun, ya udah lanjutin aja, keep going. Gue nggak menyuruh kalian untuk tetap mengikuti apa aturan gue untuk bisa disebut sebagai geng pinter gitu loh. Oke? Terus neneh, karena gue malas banget bahasnya, gila, julid banget bibir gue. Shut up. Ini nih kan malas gue bahas geng cabe. Pedes nih mulut gue ngomong. Kenapa? Ini nih geng-geng yang bener-bener bikin semua tuh emosi jiwa. Emosi jiwa kenapa? Ya menurut lo aja. Lo kalau ketemu orang, ngeliat orang secantik kayak ini tuh udah bete banget. Kesel banget yang kayak buat apaan sih gitu ya gak sih? Ini model-model yang dalam geng ini tuh ngeselin ya. Kayak kalau menurut gue, geng-geng yang masuk dalam geng cabe ini, geng-geng itu yang kayak ngeselin iya, cakep kagak, pinter apalagi. Mereka tuh isinya tuh bukan bibit unggul, kayak kesel gitu loh, lu ngapain sih nyak gaya banget lu tong. Tapi ini nih, kerjaan cuma bikin onar doang, bikin masalah doang di mana-mana, caper aja gitu loh, kayak biar orang-orang yang ngeliat tuh ya udah, ini gue gitu loh, ya gue kayak gini. Terus terlalu proud gitu loh dengan caranya yang kayak gitu, dengan cara bikin onar gitu, dan selalu apa ya? Dan dia itu paling sering menghembuskan napas, memberikan aura-aura, gosip-gosip yang panas selalu dalam sekolah. Entah itu ada atau enggaknya itu beneran tuh gosip, yang penting rame dah tuh kumpul-kumpul itu, yang penting julid. Macem kayak misalkan kalau ada siswa yang gak ada suka nih, julid. Lu tau gak sih? Padahal dia gak ngapa-ngapain, diem doang, dia cuma kerjaan, dia tuh cuma pengen hidup doang guys, dia cuma pengen bernapas, tapi digosipin. Karena apa? Ya gak ada bahan buat ngobrol sama temen-temennya, biar asik aja. Cuma mereka tuh nggak mikir jangka panjangnya itu gosip tuh bakal nyampe juga nggak kalau orangnya bakal gimana gitu loh. Ini yang orang-orang macam gini yang bener-bener tuh lepaskan. Dan pasti geng-geng ini tuh yang udah pasti banget tuh kayak kecentilan banget sana sini, caper, tebar pesona, banting rambut, banting kepala, hempaskan semua, habiskan oksigen hanya untuk apa? Caper ke para jantan-jantan yang sedang nongkrong-nongkrong itu. Caper aja, dilirik kagak, yang penting usaha kayak gitu. Ganteng lihat, amin, gak ngeliat temennya ngeliat, ya gak sih? Itulah pikiran-pikiran orang-orang yang ada di dalam geng. Dan kebiasaannya juga, orang-orang yang dalam kriteria ini adalah orang-orang yang pastinya juga sering banget ngelakuin namanya instastory. Berasa kayak Dian Sastro, kayak bikin instastory titik-titik banyak. Karena terlalu proudnya itu, mereka itu nggak takut buat bikin masalah sama cewek-cewek lain, hempaskan, jambak, udah berantem aja ala cat-catan tuh yang cakar-cakaran ya kan, terus jambak-jambakan, yang kayak gitu. Padahal mereka tuh nggak sadar dengan cara mereka seperti itu, mereka tuh ditonton guys sama cowok-cowok itu. Hilang sudah usaha lo bro untuk caper lo itu yang hempasin itu, hilang semua. Karena apa? Ya lo berantem depan mereka. Menurut gue ya, yang orang-orang kayak gini tuh kayak lo nggak, jangan kayak berurusan deh sama dia, cukup mendingan lo kayak, oh gue tahu ada lo, oh ya udah gitu loh, oh ada geng macam tipe yang gue sebutin, oh iya ada, lo nggak usah berurusan deh. Itulah yang menurut gue beberapa kriteria yang masuk ke dalam geng-geng cabe ini. Yang keempat adalah geng yang justru gue agak enak sih ngebahasnya, karena orang-orang yang ada di dalam kategori geng cupu ini adalah orang-orang yang dimana menurut gue tuh kurang adanya keistimewaan, skill nggak ada, muka juga biasa-biasa aja, dan anak orang kaya juga bukan, kayak ya udah dia cuma pengen biasa aja gitu. Dan biasanya orang-orang yang dalam kategori ini adalah geng yang biasanya dijadikan mangsa buat teman-teman lain. Kenapa? Biasanya dilakukan bulian terhadap mereka. Tapi jangan salah, orang-orang yang macam kayak gini tuh justru tuh bikin kita tuh penasaran, kalau dia gede seperti apa sih? Jangan salah, justru orang-orang yang termasuk dalam kategori geng cupu ini gak jarang nanti pas udah besar dan di masa depannya itu menjadi orang yang sangat keren. Oke, sekarang kita bahas yang kelima. Yang kelima tuh apa? Geng alim. Kenapa bisa disebut geng alim? Karena orang-orang yang termasuk dalam geng alim ini ya pastinya anak-anak alim dong.
yang mengisi waktu luangnya itu dengan yasinan bro. Beda kastanya sama kita yang biasanya kerjanya ngejulit doang, bikin dosa doang kerjanya. Orang-orang yang masuk ke dalam geng ini tuh pastinya bakal ikut yang namanya organisasi keagamaan. Ya bro, passionnya di situ. Dia pengen terus-terusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya dia pasti bakal ingin berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dong pastinya. Tempat hangout mereka berbeda. Mereka akan sangat senang dan have fun kalau hangout di dalam musola, tempat ibadah, gereja, atau pura, atau apapun itu. Yang penting di tempat ibadah deh. Cara have fun yang mereka tuh beda. Ketenangan jiwa mereka itu yang lebih penting. Nah, sekarang kita masuk ke geng yang terakhir. Itu geng yang biasa aja sih, yang kayak dimana orang-orang yang masuk ke dalam geng ini adalah orang-orang yang memang cantik juga biasa aja, pinter juga biasa aja, kaya juga biasa aja, dan mungkin lo atau gue tuh sama-sama kayak orang-orang yang termasuk dalam geng biasa aja. Karena orang-orang yang masuk ke dalam geng itu biasanya tuh orang-orang yang kayak memiliki kenyamanan satu sama lain, pembahasan yang mereka bicarakan, cara mereka berbahasa, dan orang satu sifat satu sama lain itu mereka nyaman. Dan biasanya sih geng-geng yang kayak gini tuh justru yang geng-geng yang awet banget. Oke, jadi itu dia 7 kategori geng yang ada di sekolah-sekolah. So, sampai di sini dulu pembahasan tentang siapa aja. So, sampai di sini dulu gue nemenin kalian tentang pembahasan geng-geng yang ada di sekolah tadi. Maklum, masih video pertama. Sorry kalau gue agak garing atau gue ada ngomong salah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like. Dan kalau emang kalian pengen memberikan gue saran, ya mending lo kayak gini deh, atau enggak bahas ini deh, coba lo komen di bawah juga. Dan kalau menurut lo, gue rasa teman-teman gue harus tahu nih, ini harus jadi bahan julitan gue nih, boleh banget lo share ke teman-teman lo mengenai video ini. Siapa tahu teman-teman lo juga kayak, kok bener ya, oh iya ternyata ada ya geng-geng kayak gini. Atau lo mau pengen flashback sama teman-teman geng lo yang lama, share tentang video ini, it's okay. Kalau misalkan kalian suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe. Abis itu nyalain loncengnya, ting 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 ting. Abis itu support kita untuk lebih semangat lagi memberikan video-video yang lebih edukatif buat kalian yang ada di sana dan yang ada di sini juga yang lagi pada nontonin saya, ya kan? Bye bye, sampai ketemu nanti.